Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam virtual Zoom pada pagi hari ini. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita aturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan hidayahnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Pertama-tama saya akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua kalam ilahi, kemudian sambutan Ketua PKM Unisa Yogyakarta oleh Ibu Islam, kemudian sambutan PCIM Jepang oleh Bapak Ridwan, dan acara inti yaitu pemaparan dan latar belakang buku metode Al-Yusra oleh Bapak Syaifullah. Kemudian pemaparan praktisi pembimbingan Al-Yusra oleh para pembimbing BAG Unisa. Kemudian tanya jawab. Dan yang terakhir rencana tindak lanjut, kemudian penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ustazah Nazmi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha an ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. قريب. والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron untuk Ustazah Nazmi. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua PKM Unisa Yogyakarta oleh Ibu Islamiyatur Rahmah. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mbak Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat ilahi Rabbi, karena dengan rahmat dan barokahnya kita pada hari ini bisa menyelenggarakan TOT untuk pembimbingan BAG kerjasama dengan PCIM Jepang.
Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan syafaatnya kita betul-betul bisa dibawa dari alam kegelapan menuju ke alam terang benerang. Yang pertama-tama kami hormati Bapak Ridwan Wicaksono dari PCIM Jepang, Ketua PCIM Jepang. Yang kedua yang kami hormati Bapak Syaifullah dari kami memohon sebagai narasumber karena sejak awal yang merintis buku Al-Yusra nanti bisa bercerita banyak tentang metode Al-Yusra itu seperti apa. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, tim BAG dan tim PKM. Di sini ada tim BAG, ada Bapak Widodo, ada Bapak Burhan, ada Bapak Ganjar, ada Ibu Inalis, ada Ibu Muslimah, ada Ustazah Nasbi sendiri juga iya, sebagai pembimbing BAG. Jadi nanti kedepannya biar bisa lebih ya untuk pembimbingan BAG di PCIM Jepang ini. Program ini sebenarnya kita rancang untuk melakukan pembimbingan BAG. Kemarin diawali dengan diskusi, kita sudah pernah bertemu dengan PCIM Jepang, lebih difokuskan kepada para mu'alaf di PCIM Jepang. Karena keterbatasan bahasa, kami memang memilih mu'alafnya yang dari Indonesia, ngerti nggih Pak Ridwan nggih. Karena kalau mu'alafnya nanti dari Jepang atau dari negara lain mungkin bahasanya masih beberapa dari kami masih belum bisa lancar untuk bahasa, apalagi bahasa Jepang ya masih harus belajar bahasa Jepang begitu. Untuk itu kami memfokuskan untuk penduduk Indonesia yang tinggal di Jepang yang beliau itu adalah mu'alaf. Nanti untuk gambaran umum berapa jumlah mu'alaf yang akan didampingi segala macam mungkin nanti Pak Ridwan bisa menjelaskan dan memaparkannya. Semoga juga program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Unisa Yogyakarta ini atas bantuan dana dari LPPM ini betul-betul bisa bermanfaat baik bagi kami sendiri ya di Unisa Yogyakarta. Ini sebagian dari para pembimbing BAG ini betul-betul bisa mengamalkan ilmunya juga, dan juga bagi teman-teman di PCIM Jepang mungkin sebagai pengalaman, mungkin teman-teman dari PCIM Jepang sudah melakukan pembimbingan BAG dengan metode lain, ini bisa sebagai bahan perbandingan gitu ya. Apakah nanti ketika misalnya sudah kita terapkan selama 3 bulan ini, kemudian kita evaluasi pelaksanaannya, apakah ada kekurangan kelebihannya, nanti menjadi bahan masukan bagi kami yang ada di Unisa untuk merefleksikan atau merevisi dan yang lain-lainnya dalam memperbaiki buku pembimbingan BAG dengan metode Al-Yusra ini. Oh ya, belum kami sapa juga dari Jepang itu ada beberapa di sini Ada Mbak Istiqonatun ada Mbak Istiqonatun, kemudian ya ada Ibu Sinten Yang Bapak-bapak belum Pak Ridwan ya? Ada Mbak Arifah, Mbak Evi, Mbak Arifah, Arif, Mbak Evi, ya. Pak Muhammad Arif Munandar juga nih, Ya. Mungkin sekedar itu saja sambutan dari kami. Semoga nanti TOT pada hari ini dapat berjalan dengan baik, dan setelah pemaparan dari Pak Saifullah, nanti kita akan ada cerita baik dari para pembimbing, nanti bisa diwakili oleh 1-2 pembimbing ya, dari apakah itu Ibu Arini atau Bu Inalis atau Pak Widodo atau yang lainnya untuk menceritakan bagaimana pengalamannya selama ini. Jadi setelah Pak Saifullah nanti dari para pembimbing BAG akan bercerita, saling menambahkan begitu. Nah setelah itu nanti monggo dari Jepang, dari PCIM Jepang bisa bertanya kira-kira teknisnya seperti apa, dan kita akhiri dengan rencana tindak lanjut. Kita akan menjadwalkan nanti kira-kira mau berapa yang akan kita dampingi, kemudian perbandingannya mau bagaimana, apakah 1:1 ataukah 1:2 atau 1:4 untuk pendampingan BAG-nya. Pekatan kira-kira yang dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Islamiyatur Rahmah. Selanjutnya yaitu sambutan dari PCIM Jepang kepada Bapak Ridwan Wicaksono. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bisa temu Zoom silaturahim pada pagi hari ini untuk menindaklanjuti kerjasama PCM dengan UNISA. Nah, tentu ini menjadi hal yang menarik ketika kita membicarakan dakwah Al-Quran di Jepang. Mungkin beberapa poin perlu kami sampaikan untuk melengkapi sebagai awalan, ya, bagaimana program ini nanti kita jalankan bersama. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bahwa tadi disampaikan PCM akan mencarikan atau menjadikan lahan dakwah Quran ini kepada para mu'alaf. Nah, kenyataannya memang kebanyakan mu'alaf yang ada di Jepang itu justru dari negara lain. Sedangkan mu'alaf yang dari negara Indonesia itu jumlahnya sangat sedikit sekali, bahkan tidak ada dalam tahun kemarin. Nah, ini data yang kami tahu ya, di Chiba Islamic Center ataupun di Masjid Indonesia Tokyo, kebanyakan mu'alaf itu dari negara asing. Nah, justru sponsor dan pendakwahnya untuk masuk Islam itu kebanyakan dari orang Indonesia itu sendiri. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, bahwa ternyata tidak semua orang-orang yang mempunyai gelar ustadz itu bisa mengajak orang untuk masuk Islam. Nah, baik dari pertemanan ataupun interaksi selama bekerja ataupun sampai pada pernikahan. Nah, ini yang jadi menarik. Tentu kita targetkan juga lebih lebar ya Bapak Ibu. Yang kita akan sasar juga bukan mu'alafnya, tapi orang yang mengajak orang lain masuk Islam, terutama warga Indonesia yang mendakwahkan Islam di Jepang. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau dilihat dari niat Bapak Ibu, warga Indonesia yang datang ke Jepang itu utamanya bukan untuk berdakwah ya. Kebanyakan niat utamanya itu adalah untuk bekerja atau kuliah atau berwirausaha. Ya, sangat jarang sekali yang mempunyai niat utama itu sebagai pendakwah gitu. Artinya di Jepang itu menjadi ustadz, menjadi imam suatu masjid, kemudian fokus sehari-hari itu dibayar untuk menyebarkan Islam. Yang setahu saya itu tidak ada yang permanen. Kalau ada pun biasanya imam Ramadan yang diundang dari Indonesia, ataupun imam tetap di suatu masjid tapi visanya terbatas, misal 2 tahun, atau paling lama 5 tahun, seperti itu. Nah, yang terjadi adalah kebanyakan para pendakwah ataupun mubalik yang ada di Jepang ini ya bekerja. Apakah bekerja di KBRI, di perusahaan internasional, atau menjadi mahasiswa ya, menjadi peneliti di kampus. Nah, yang menarik juga wirausaha. Nah, di PCM Jepang ini yang bisa menggerakkan motor-motor utamanya, yang punya waktu luang, kemudian bisa secara ikhlas ya berorganisasi dan menjalankan kegiatan dakwah itu rata-rata adalah dari kalangan pelajar. Yang kedua, dari kalangan wirausahawan. Nah, bagaimana yang bekerja? Yang bekerja biasanya tinggal waktu sisanya, kalau libur atau kalau malam sudah luang gitu. Nah, sehingga mekanisme-mekanisme kita atur supaya partisipasi dari WNI yang ada di Jepang itu bisa naik seperti ya, bisa lebih menyemarakkan syiar Islam. Nah, yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berbicara tentang pendakwahan metode Al-Quran, saya kira beberapa dari yang sudah diundang di sini mempunyai basic Quran, sehingga mereka dipilih menjadi trainer atau ustadzahnya atau ustadzahnya seperti itu. Nah, itu yang kami ajak untuk acara TOT ini. Nah, seiring diskusi dengan Ibu Islamiyatul Rahmah ya, kita kalau melibatkan beberapa pengajar Quran itu jumlahnya sangat sedikit sekali. Hanya beberapa gelintir, bisa dihitung dengan jari. Nah, maka kita perlu libatkan orang-orang di luar pengajar Quran itu sendiri supaya menyimak ya, apa ya perbedaan yang sudah diajarkan. Misalnya ada yang sudah membawa basic, misalnya ikut Dirosa, ikut Mustawa 1, 2, 3, atau mungkin ikut metode Umi, atau mungkin yang dulu asli Jogja sering di Pondok Kerapia dengan metode Kiroatinya. Nah, beberapa sudah ada basic sampai level tertentu, tapi memang beberapa juga ya levelnya sampai selesai Iqra Abata.
yang mana belum mendalami sampai tahsinnya, tajwidnya, ya hukum-hukum bacaan, makhorijul huruf, sifatul huruf, dan seterusnya. Nah, tantangannya adalah untuk menawarkan metode Quran itu, kita perlu meyakinkan mad'u kita perlu meyakinkan objek dakwah kita dengan apa? Hadirnya seorang ustadz yang memang mempunyai ijazah atau punya sertifikat. Nah, di organisasi sebelah sudah ada Raudatul Quran misalnya. Itu ustadz-ustadznya dari Mesir, kemudian mempunyai sanad ijazah yang jelas, bahkan ada yang sampai 10 sanad gitu. Nah, intinya kalau kita membawa nama Muhammadiyah dalam hal ini untuk meyakinkan, mengajak orang-orang itu, ayo bergabung dengan program ini. Nah, itu perlu sesuatu nilai yang berbeda seperti itu. Karena di tempat lain sudah banyak yang ada. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, mungkin sekilas bagaimana dinamika ya dakwah yang ada di Jepang, mulai dari mat'unya, mulai dari ustadahnya, ya asatidnya, dan juga metode yang perlu diajarkan. Nah, tentu menarik, nanti kita simak bersama metode yang disampaikan dari Unisa ini, al-yusra ya, artinya memudahkan. Jadi sekilas saya sudah dikirim di grup ya, Bapak Ibu sekalian yang di grup Unisa itu dan PCM, tidak ada perbedaan yang fundamental ya, artinya banyak dengan riwayat Hafiz yang kita sepakati mayoritas di Indonesia, di Asia bahkan. Kemudian ya mungkin cara menyampaikannya saja yang perlu kita pelajari teman-teman sekalian. Ada Mbak Evi, ada Mbak Isti, ada Mbak Arifah. Ya mungkin di sini beberapa juga mengajar TPA Bapak Ibu sekalian. Dan TPA-nya ini kalau di tempat kami TPA-nya internasional pakai bahasa Jepang. Jadi anak-anaknya itu ada yang dari Turki, ada yang dari Jepang, ada yang dari Singapura, ada yang dari Indonesia tentu, ada yang dari Pakistan ya. Jadi sangat variatif. Nah, alhamdulillah yang buku Iqra itu yang AMM itu bisa diterima oleh banyak kalangan. Ya, terutama yang anak-anak ya. Nah, memang ada keluhan kalau Iqra itu diterapkan kepada bapak ibunya. Artinya yang sudah agak tua, udah dewasa, umur 40-50. Karena di Iqra itu terlalu banyak latihannya. Sedangkan yang kita tahu ya di Indonesia itu kan memperbaiki atau memperbagus bacaan kita dengan mengulang-ulang. Nah, kadang karena dianggap Iqra itu terlalu tebal, sehingga wah kelamaan dengan metode Iqra gini. Dengan buku Iqra, maaf. Nah, mungkin nanti Al-Yusra bisa menawarkan sesuatu yang baru. Ya, kalau bisa cocok dan bisa ditranslate ke bahasa Inggris atau bahasa Jepang itu akan sangat bagus sekali. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian. Semoga acara ini bermanfaat dan mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ridwan Wicaksono. Acara selanjutnya yaitu acara inti pemaparan filosofi dan latar belakang buku metode Al-Yusra oleh Bapak Syaifullah. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, halo, tes. Sudah terdengar suaranya Pak, cuman gambarnya kabur Pak Saiful. Halo, tes. Ya, halo. Ya, terdengar Pak. Apakah nanti kalau tidak bisa share screen, nanti saya yang share screen kan Pak Saifullah? Oh iya, boleh Bu. Ya. Ini pakai laptop ternyata gambarnya blur. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah amma ba'd.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini hari-hari menjelang bulan Ramadan ini kita dapat bertatap muka dalam bentuk virtual Zoom. Saya kemarin dikontak oleh Ibu Islam terkait bagaimana tentang metode membaca Al-Quran Al-Yusra. Tapi sebelumnya saya ingin mengapresiasi dulu. Pak. Halo? Kedengaran nggak? Kedengaran, Pak? Halo? Terdengar, Bapak. Oh, kedengar. Dengar ya Pak. Ini mohon yang lainnya bisa di-mute nggih. Ya, sebelumnya saya ingin sangat mengapresiasi kepada PCIM Jepang ya. Sangat luar biasa dakwah di sana. Saya tadi cukup merinding apa yang dipaparkan oleh Ustadz Ridwan Wicaksono ya. Antum ini ya, ketua PCIM Mesir ya berarti? PCIM Mesir, PCIM Jepang ya, PCIM Jepang ya, ya Ustadz ya? Iya Ustadz. Di sana sambil kuliah atau gimana, Tad? Iya, sebenarnya saya sekarang posisi lagi di Jogja. Nanti di saya Jogja. balik ke Jepang tanggal 3 April. Saya statusnya postdoc Oh, postdoc. setelah Masya Allah, S3 ya. selesai kemarin Oktober. Alhamdulillah. Kemudian bekerja sebagai postdoc. Nah, Januari ini saya dipanggil oleh UGM, jadi dosen di UGM. Wah, Maka Masya Allah. bolak-balik Jepang Indonesia. Abdul Mabruk Ustadz, Masya Allah. Amin amin. Allah barik. Saya senang sekali apa yang dipaparkan oleh beliau tadi. Artinya giroh dakwah di sana luar biasa, walaupun kemudian ya ada beberapa sedikit tantangan lah, terutama dalam hal metode, dalam hal mengajarkan Al-Quran ya seperti itu ya. Di sini juga ada ini ya, teman saya ternyata beliau ini dulu kita satu sama menempuh studi di UIN Jogja, ada Ustazah Khalifatur Arifah ya. Beliau juga dulu alumni Mu'alimat. Kita dulu sama-sama menempuh studi di UIN Jogja. Afwan Ustadz, izin sebentar. Saya perkenalkan, ini Ustazah Arifah ini sekarang jadi ketua PCIA-nya Jepang. Oh, Masya Allah. Iya, iya. Wah. Kemarin SK dari PCIA keluar. Baru dilantik ya, Ustadz ya? Iya, insya Allah nanti April semoga bisa pelantikan. Oh, luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Saya terakhir ketemu beliau pas beliau ini nikahan. Habis itu belum pernah ketemu lagi. Sudah lama sekali, bro. Ya. Ya, dan juga ini ada beberapa ustadzah yang lain yang dari PCIM Jepang ya. Dan juga tentu ini bapak-bapak, ibu-ibu kawan lama saya dulu di LPPA Unisa, ada Pak Burhan, ada Pak Wid ya, Bu Muslimah, Bu Irfah, Bu Arini, Bu Inalis. Tadi kayaknya ada Bu Atik juga. Ya. Baik, saya akan masuk ke ini kita. Seperti apa yang kemarin dikontak oleh Bu Islam terkait metode Ayusro ya, yang mana ini telah diuji coba di Unisa. Bagaimana kemudian metode ini bisa diharapkan tentunya lebih praktis dan lebih mudah dipelajari dari metode-metode yang kemudian sudah pernah dipakai sebelumnya. Mungkin bisa di-share, Mbak Bu? Ya. Ini adalah sebenarnya kalau saya ingat dulu ini kita rancang bersama-sama tahun 2000
tahun 2020 kalau nggak salah Bu ya. Tahun 2020, yang mana ini awalnya berangkat dari banyak hal yang kemudian waktu itu kita diskusi juga sama tim BAKI LPP Unisa juga dengan koordinator dengan Bu Islam waktu itu, bahwa kita perlu mengadakan sebuah modul baru tentunya untuk mahasiswa Unisa, yang mana pada waktu itu kalau kita menggunakan Iqra, benar seperti yang disampaikan oleh Ustadz Wijaksono tadi, kalau Iqra itu kan tebal ya. Jadi kalau satu jilid itu ada sekitar 32 halaman kalau tidak salah, ada yang 33. Artinya dengan masa kuliah mahasiswa Unisa yang waktu itu yang relatif pendek, apalagi untuk mahasiswa yang kemudian mengambil profesi, itu dia hanya masa kuliahnya paling sekitar 2 atau 3 semester, dan ditambah kemudian dia juga harus mengejar kemampuan membaca Al-Quran dan sebagainya. Akhirnya perlu diadakan sebuah modul yang kemudian lebih praktis, lebih mudah dipahami. Maka kemudian kami ada bersama tim pada waktu itu menggagas sebuah modul dalam mempelajari membaca Quran ini, yang mana pada waktu itu kita kemudian mengambil beberapa referensi ya. Salah satunya ini adalah yang dibuat oleh LPPI UMY pada waktu itu sama Ustadz, yang digagas oleh Ustadz Muhammad Kezin, dan saya juga memadukan dengan QRQ, Quantum Reading Quran, dan tentu dengan metode Iqra ini. Akhirnya ketiga metode ini kemudian saya coba dan bersama teman-teman, tentunya teman-teman tim, menggagas bagaimana kemudian ini digodok, kemudian dirangkum menjadi satu metode baru. Maka lahirlah pada waktu itu metode Yusra. Sempat beberapa kali revisi tentunya, karena yang pertama masalah teknis penulisan dan sebagainya, tapi alhamdulillah setelah beberapa kali revisi akhirnya Al-Yusra terbit seperti itu ya. Nah, terkait metodenya, metode Iqra ini ada beberapa langkah yang bagaimana ini kemudian kita singkat menjadi beberapa pertemuan, sehingga nanti mahasiswa Unisa pada waktu itu lebih praktis ketika bimbingan dan lebih cepat selesainya dan lebih cepat dalam memahami dan mempraktekkan membaca Al-Quran. Tadi share screen-nya tadi mana tadi? Ya, selanjutnya Mbak Nisa yang akan share screen. Mbak Nisa bisa share screen, Mbak? Bentar. Ya, ini adalah Al-Yusra seperti yang disampaikan oleh Ustadz Ridwan Wijaksono tadi. Dari judulnya dengan penamaannya ini, kita berharap modul ini benar-benar memudahkan siapapun yang ingin mempelajari Al-Quran. Jadi ada beberapa langkah dalam mempelajari Al-Quran dengan metode ini. Lanjut, Mbak. Ya. Yang awal pada halaman pertama, karena biasanya ya pasti kita di Unisa ini tentunya bukan tidak nautik, tentu pasti ajem, pasti orang yang non Arab, maka kemudian kita awali itu dengan transliterasi Arab Indonesia, bagaimana kemudian huruf-huruf Arab itu ketika di Indonesia itu seperti apa, maka kita tampilkan dulu transliterasinya. Lanjut. Dah, sebelum kita masuk ke materi, kita perkenalkan dulu harokatnya atau barisnya. Karena kalau salah satu kekurangan
bisa dikatakan kurang kalau kita metode Iqra. Bahkan sampai di ranah perguruan tinggi, beberapa ini ya mahasiswa kemudian tidak paham itu sebenarnya huruf apa. Karena ketika dibilang kita tampilkan huruf alif, dia bilangnya itu bukan huruf alif tapi huruf A. Ketika ditampilkan huruf ba yang disebutkan bukan huruf ba tapi huruf ba. Maka kemudian kita sangat penting memperkenalkan bahwa itu adalah memperkenalkan harokat atau baris agar kemudian tidak terjadi salah kaprah antara huruf asli dengan huruf yang berharokat. Maka kita perkenalkan dulu, harus ada memperkenalkan harokat atau baris. Maka ada fathah, ada kasroh, ada dhammah, dan lain sebagainya. Terus, maka ini langkah pertama, itu adalah pelafalan huruf hijaiyah sesuai makhraj. Ini terinspirasi tentunya dari ini ya, jadi si Iqra itu dia melahirkan namanya kibar kalau tidak salah. Itu lebih praktis tentunya dibanding si Iqra, tapi dia masih di bawah Iqra ya, maka lahirlah kibar. Nah, pada langkah pertama kita memperkenalkan kepada para santri, katakanlah seperti itu, untuk bagaimana sih sebenarnya pelafalan makharijul huruf atau tempat-tempat huruf. Berikutnya, nah setelah ditampilkan dalam bentuk yang ada di mulut, maka kemudian kita berikan penjelasan pada halaman berikutnya tempat-tempat keluar huruf dan cara-cara pelafalannya. Misalnya di sini alif itu keluar dari pangkal tenggorokan sama dengan huruf A dalam huruf Latin. Berikutnya itu kita perkenalkan semua cara melafalkannya, kita jelaskan dalam halaman-halaman berikutnya sampai huruf ya. Berikutnya, nah di sini baru mulai kemudian mempraktekkan ya apa yang telah dikenalkan pada halaman sebelumnya, bagaimana mempraktekkan huruf alif ketika diberi sakal fathah menjadi A, kemudian mempraktekkan huruf ba ketika diberi sakal fathah. Berikutnya, ini sampai huruf ya. Nah, pada halaman berikutnya, ini agar lebih melatih kefasihan para santri dalam belajar Al-Quran. Di sini ini terinspirasi dari apa yang ada di Iqra ya. Di Iqra itu di halaman-halaman terakhir, Iqra 2 kalau tidak salah. Itu mulai kemudian dilatih bagaimana cara santri membedakan dua huruf atau beberapa huruf yang mirip, beberapa huruf hijaiyah yang mirip. Ini mulai dikenalkan dan mulai dipraktekkan sehingga kemudian nanti ketika sudah membaca Al-Quran jelas perbedaannya. Berikutnya, kita lanjut ke berikutnya, langkah kedua. Tadi langkah pertama seputar makharijul huruf, agar melatih para santri dalam melafalkan huruf-huruf hijaiyah, maka langkah kedua adalah mulai ini memperkenalkan kepada para santri bagaimana kemudian huruf-huruf itu yang telah dikenalkan pada langkah 1 kemudian digabung menjadi beberapa kata. Bagaimana para santri itu mulai terlatih ketika 3 huruf hijaiyah dirangkai menjadi 1. Berikutnya, ini kita tampilkan beberapa huruf yang sama, yang hampir mirip pelafalannya, sehingga nanti lebih terlatih kefasihannya. Ya. Berikutnya, langkah ketiga. Langkah ketiga ini, kita mulai mengenalkan bentuk huruf posisi tunggal, awal, tengah, dan akhir. Mengenalkan dan melafalkan huruf hijaiyah yang berharokat sukun, dan kemudian juga mengenal dan membaca rangkaian huruf hijaiyah yang terdiri atas 3 sampai 4 huruf. Berikutnya, nah ini dia. Ini adalah memperkenalkan kepada para santri ketika huruf ba katakanlah.
Ketika dia di awal seperti apa, ketika dia di tengah, dan ketika dia di akhir. Sampai huruf ya di sini ya. Terus baru kemudian kita memperkenalkan ini ya, tanwin di sini. Mulai dari alif, kemudian bagaimana cara melafalkannya, bagaimana cara mempraktekannya. Next, berikutnya baru kita masuk kepada huruf-huruf sukun ya. Huruf berharokat ketika bertemu dengan huruf-huruf sukun. Di sini langsung kita kenalkan ada 5 sifat huruf yang ketika dia didahului oleh huruf berharokat, maka bunyinya dipantulkan. Ini sebenarnya juga ada di Iqra ya, istilah baju di toko ini sudah ada di Iqra. Kemudian kalau dia bukan yang 5 itu, bukan yang kemudian sifat hurufnya yang ketika sukun memantul, maka bagaimana cara melafalkannya, maka kita tampilkan di halaman berikutnya. Karena sering terjadi di mahasiswa kita pada waktu itu, ketika dia huruf dha itu dipantulkan juga, padahal tidak dipantulkan. Misalnya dia membacakan azza, gitu kan, padahal itu tidak dipantulkan. Maka di sini sangat penting memperhatikan dengan detail bagaimana cara melafalkan huruf sukun yang tidak dipantulkan ketika sukun. Berikutnya baru kemudian kita masuk ke kata-kata yang terdiri dari 3 atau 4 huruf berangkai. Ini baru mulai nih berangkai. Baru berikutnya kita masuk ke langkah 4. Ke langkah 4 ini mulai di mix antara fathah, kasroh, dhammah dan sukun. Kemudian kita lihat di sini misalnya di sini ada juga huruf-huruf bertasdid pada langkah ini. Misalnya gini, sobara, yasbiru dan lain sebagainya. Berikutnya ini ketika huruf fathah bertemu dengan huruf sukun, waw sukun, bagaimana cara melafalkannya. Begitu juga huruf-huruf berharokat fathah bertemu dengan ya sukun. Tidak kemudian menjadi mat, tapi harus jelas ya cara melafalkan huruf sukunnya. Berikutnya ada huruf-huruf bertasdid, yaitu huruf yang terhukum dengung, yaitu huruf mim dan nun ya. Dan ada juga yang tidak terhukum gunnah tapi harus ditekan. Katakanlah tabba, kalla itu ya. Berikutnya langkah 5, yaitu baru kita memperkenalkan kepada para santri melafalkan mat, ya, melafalkan panjang, kemudian juga memperkenalkan alif lam syamsiah, melafalkan itu yang mengandung alif lam qamariyah. Kita lihat di sini kita kasih warna agar mudah diidentifikasi, mudah dipraktekkan oleh para santri. Yang warna hijau itu kita menggunakan istilah aywa agar memudahkan para santri mengingat A itu untuk alif, I-nya itu adalah untuk ya, wa-nya itu untuk waw. Ini kemudian dituntut agar kemudian santri konsisten dalam melafalkan mat dan harus dua harokat, dua ketukan. Berikutnya di sini kemudian kita baru menampilkan beberapa potongan-potongan ayat ya, sehingga nanti ketika santri nanti sudah membaca Quran bisa dengan jelas membedakan mana yang mat, mana yang tidak mat. Berikutnya yaitu huruf syamsiah ya, dan huruf ini yang diiringi oleh alif lam ya. Ini sering terjadi waktu dulu kita membimbing di Unisa, sukar untuk membedakan mana yang alif lam syamsiah, mana yang alif lam qamariyah. Sehingga sangat penting kita tampilkan di metode Yusra ini. Berikutnya langkah 6 baru kita masuk kemudian
ini ya memperkenalkan tanda mat ya. Kemudian tanda mat dengan tasdid. Nah, ini kita kasih juga warna hijau agar jelas para santri membacanya dan mempraktekannya. Kita juga tampilkan potongan-potongan ayat di situ. Berikutnya juga ketika tasdid didahului oleh mat ya. Maka bagaimana cara melafalkannya? Ini banyak kita kutip ayat-ayat. Kemudian pada langkah ini juga kita tambahkan ya senandung makhrijul huruf agar nanti pada langkah 1 dan kita sudah perkenalkan cara melafalkan huruf hijaiyah hanya saja agar melatih lidah dalam melafalkan huruf-huruf hijaiyah. Maka di sini kita tampilkan senandung, kita sebut dengan senandung makhrijul huruf. Karena kalau ini tidak dilatih, biasanya lidah kita tidak terbiasa. Karena lidah kita itu kan bukan lidah natik, bukan lidah asli orang Arab, maka harus sering-sering dilatih. Baru masuk ke langkah 7, itu kita perkenalkan hukum-hukum tajwid. Ya kita perkenalkan dulu ini izhar dengan bila gunnah, yaitu yang tidak ditahan. Kalau izhar itu adalah nun mati atau tanwin yang apabila bertemu dengan huruf-huruf yang 6 itu ya, maka dia itu tidak boleh ditahan suara. Kemudian kita masuk ke idgham bila gunnah, ini hampir sama dengan izhar, hanya saja idgham ini melebur ya, kemudian tidak menahan suara. Baru kemudian langkah ke-8 kita masuk ke idgham bila gunnah, iqlab dan ikhfa. Dan di idgham bila gunnah ini itu yanmu itu ya nun mim waw yang diawali oleh nun mati atau tanwin. Dia idgham itu sifatnya itu melebur dan ditahan suara, itu yang membedakan dengan idgham bila gunnah. Kemudian kita masuk ke iqlab, dia itu sifatnya ini ya merubah bunyi nun mati itu menjadi mim dan kemudian menahan suara. Baru kemudian kita masuk ke ikhfa. Ikhfa itu menyamarkan bunyi nun mati atau tanwin, kemudian menahan suara kurang-kurangnya 2 ketukan. Baru kemudian kita tampilkan, kita ambil beberapa potongan ayat untuk mempraktekkan tajwid yang telah dipelajari. Ke langkah 9, kita baru masuk kepada fawatius suwar ini, atau pembuka surat. Ini biasanya kalau di Iqra ini, kalau tidak salah di Iqra 6 kalau nggak salahnya. Kemudian kita juga ajarkan cara-cara wakaf dan tanda-tanda wakaf. Nah, ini adalah fawatius suwar ya, pembuka surat. Karena beberapa kali itu ini sering terjadi ini, biasanya dulu pas di Unisa itu ketika ujian baca Al-Quran itu yang sering diuji adalah huruf-huruf ini, huruf-huruf fawatius suwar ini. Sering dibaca misalnya alif lam mim shad ini dibaca almas gitu ya. Alif lam mim ra dibaca almar dan lain sebagainya. Berikutnya kita masuk ke ini ya, wakaf. Nah, wakaf ini bagaimana cara-cara wakaf, bagaimana cara-cara berhenti. Ada ini ya, apabila dia di ujung ayat bagaimana cara berhentinya, kemudian ada juga mad iwad, ada juga ta marbuthah gitu ya. Berikutnya ini kembali ke ini ya, apabila yang huruf terakhir ketika kita wakaf itu adalah salah satu dari 5 huruf yang apabila dia sukun itu dipantulkan, maka bagaimana cara melafalkannya atau bagaimana cara membunyikannya. Berikutnya, ini adalah tempat-tempat wakaf. Ada wakaf lazim, wakaf aula, wakaf mu'annaqah dan sebagainya. Berikutnya langkah 10, yaitu mulai mempraktekkan apa yang telah dipelajari dari langkah 1 ke langkah 9 ke dalam potongan-potongan surat atau ayat dalam Quran. Ini.
Baru ke langkah berikutnya. Habis ya? Habis. Udah, Pak. Jadi ada 10 langkah. Idealnya ini kemarin waktu itu kita rancang ya 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Itu ibarat rancangannya, harapannya ini selesai di 12 pertemuan. Ya begitulah Ustadz Ridwan Wijaksono, metode Yusro kita. Tentu metode ini masih perlu banyak masukan, saran dari para pemerhati ini ya, para pemerhati metode pembelajaran Al-Quran tentunya. Ya, cukup sekian dari saya. Silakan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Ustadz Syaifullah untuk paparan metode Al-Yusra pada pagi hari ini. Mungkin sebelum ke tanya jawab, kita akan mendengar sedikit terkait pemaparan pengalaman dalam melaksanakan metode Al-Yusra ini. Kepada yang mewakili dipersilakan. Mungkin dari Pak Burhan terlebih dahulu atau Ustadzah Inalis tadi, monggo Ibu. Monggo yang siap mungkin ya, Bu Inalis atau Sinten yang sudah siap bisa memberikan pengalamannya. Sepertinya belum bisa, atau Mbak Nisa sendiri atau Ustazah Nazmi ya. Mbak Nisa sendiri kan juga pengajar nggih? Iya, alhamdulillah kebetulan saya masih mahasiswa juga di Unisa, tapi membantu Bapak Ibu LPPI untuk mendampingi teman-teman mahasiswa baru dalam belajar BAQ atau bimbingan Al-Quran ini dengan metode Al-Yusra. Pengalaman saya sendiri di sini, yang pertama-tama mahasiswa baru dipersilakan membaca Al-Quran terlebih dahulu. Kemudian kami bisa melihat sejauh mana teman-teman mahasiswa itu sudah bisa membaca Al-Quran. Jadi tidak harus memulai dari langkah 1, tetapi kita bisa melihat dari teman-teman mahasiswa kemampuannya, mungkin untuk pengenalan huruf sudah paham, maka bisa langsung dimulai dari langkah 4 atau langkah 5. Kemudian di sini memang kesulitan dari teman-teman mahasiswa secara umum itu memang dalam pelafatan makhraj huruf, ataupun terkadang lupa dengan hukum-hukum tajwidnya, seperti huruf ikhfa itu kan lebih banyak daripada idhar maupun idgham. Jadi terkadang teman-teman mahasiswa itu lupa, sehingga jika memang belum bisa lanjut ke langkah selanjutnya, lebih baik mengulang kembali langkah yang sebelumnya, seperti itu. Mungkin kurang lebih dari saya itu, Ibu. Mbak Ati mungkin ya, Bu Ati bisa memberikan pengalamannya, ketercapaiannya selama 3 bulan seperti apa. Bu Inalis juga bisa. Monggo ada yang siap dulu, Sinten? Bu Inalis atau Mbak Ati? Beras. Ya. Apa dulu Mbak Ati atau siapa? Bu Inalis aja dulu. Oh, iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan pengalaman saya ya, mengajar dengan metode Al-Yusra ya. Untuk mahasiswa sendiri beragam ya. Ada yang dulu pernah bisa terus lupa gitu ya. Ada yang belum bisa sama sekali. Jadi kalau yang sudah pernah belajar dari kecil kan mungkin
ada kemudahan ya untuk membacanya. Tapi kalau yang belum bisa memang agak kesulitan, jadi butuh agak lama juga untuk belajar ini. Jadi untuk kalau ini kan latihannya sedikit ya untuk kalau dibandingkan dengan Iqra ya. Jadi kalau Iqra itu kan lebih banyak latihannya. Jadi kalau yang baru awal-awal itu masih perlu banyak latihan gitu ya. Masih perlu diulang-ulang lagi. Enggak cuma ini yang dibaca ini saja, itu masih kurang. Jadi kemarin itu ada juga yang masih dibantu dengan tambahan Iqra ya, seperti itu. Jadi memang butuh lama gitu ya. Tapi kalau yang bagi yang sudah agak lancar, ya, mungkin dilanjutkan langsung ke langkah 4 atau 5 atau langkah 8 gitu ya. Jadi kalau yang baru awal-awal ya memang harus dari awal-awal diajari. Nah, itu harus butuh rutin ya untuk belajar metode Al-Yusra ini ya. Itu seperti itu. Ya mungkin itu saja kalau pengalaman saya. Ya, terima kasih. Ya. Monggo Bu Ati mau menambahkan, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk pengalaman ya tidak jauh berbeda dengan Bu Inalis tadi ya. Karena di Yunisa waktu untuk belajarnya sangat cepat, singkat. Ya, Al-Yusra memang metode yang tepat untuk mahasiswa Yunisa. Cuman pengalaman kemarin pas bimbing itu ya di penulisannya saja kurang jelas gitu aja. Kalau untuk metode pakai Al-Yusra udah sangat tepat untuk mahasiswa Yunisa. Mungkin ini aja Bu Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa monggo Mbak Nisa bisa dipimpin untuk yang lain kalau ada yang mau menambahkan? Baik, mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab jika ada sambil berdiskusi seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu PCIM Jepang ingin bertanya, kemudian sekaligus dari teman-teman pembimbing untuk menceritakan pengalamannya sekaligus menjawab pertanyaannya gitu. Sudah ada yang raise hand, monggo silahkan bisa on mic. Mbak Evi suaranya belum masuk, Mbak. Mungkin ini ada pertanyaannya melalui chat Zoom. Izin bertanya, untuk metode ini berarti untuk yang sudah tahu huruf hijaiyah ya. Monggo mungkin Ibu Islam bisa membantu menjawab. Apakah ini harus untuk teman-teman yang sudah mengenal huruf hijaiyah atau bisa benar-benar dari teman-teman yang
mulai dari nol ingin belajar Al-Quran, begitu Ibu. Dari Pak Saiful dulu aja, seperti yang tadi. Pak Saifullah, monggo Pak Saiful. Dan nanti teman-teman dari pembimbing bisa menjawab juga. Pak Saifullah masih di sini nggih? Oh, Pak Saifullah mungkin baru di samping yang lain ya. Kalau dari saya tidak ya, jadi ada bagi yang sama sekali nol pun bisa dengan menggunakan buku ini. Mungkin bisa ditambahkan Bu Ati dan Bu Inalis. Ya itu tadi, cuman ketika dari nol bisa ditambahkan didampingi dengan Iqra. Tapi bagi yang sudah mengenal atau sudah itu bisa memperlancar gitu. Kalau yang blank sama sekali, nah itu. Tapi kalau yang sudah dewasa ya, kalau dari sudah dewasa itu kan kelas untuk mahasiswa ya, itu lebih cepat. Jadi bisa 3 bulan selesai. Tapi kalau betul-betul dari anak-anak itu kayaknya perlu pendamping. Pendampingnya ini bisa menggunakan Iqra atau Ummu atau yang lainnya. Bu Ati dan Bu Inalis mungkin bisa menambahkan nggih? Ya, baik, saya sedikit menambahkan ya. Kalau untuk yang dari awal-awal memang butuh pendampingan ya. Kalau kemarin-kemarin itu sebenarnya kalau pakai online saja itu tidak cukup ya, butuh waktu lama. Kalau online itu bisa setengah jam atau lebih. Sebaiknya itu sebenarnya langsung ketemu itu, jadi bisa dibetulkan pengucapannya gitu. Jadi kalau misalkan online itu kan masih gimana ya, masih perlu belajar mandiri dulu gitu ya. Kita harus banyak melihat dulu, mendengarkan hurufnya apa, kemudian ditirukan gitu ya. Harus lebih lama belajarnya. Jadi dari pihak yang belajar sendiri itu harus ada kemauan kuat ya untuk belajar gitu ya. Cuma ini masih salah harus dibetulkan, itu kan kadang masih kalau tidak ada kemauan kan kayak kurang untuk belajarnya enggak penerapannya jadi kurang gitu. Jadi harus butuh, kalau bisa itu sebenarnya tatap langsung gitu ya. Mungkin itu saja kalau dari saya ya. Terima kasih. Ya, saya sedikit menambahkan Bu Islam. Halo. Iya, monggo Pak. Tadi kan yang ditanyakan adalah apakah ini bisa untuk yang pemula ya, seperti itu ya. Jadi ini kalau berdasarkan ini yang menjadi landasan kita kemarin merancang modul Al-Yusra ini adalah memang diperuntukkan bagi yang ini ya, untuk mahasiswa. Artinya modul ini kalau ditanyakan apakah bisa bagi yang pemula, seperti yang tadi kita sampaikan di awal, maka kemudian kita perkenalkan dulu transliterasi di awal. Ini tujuannya adalah bagi yang memang belum pernah untuk mengenal huruf Arab sama sekali, disitulah kemudian kita kenalkan dulu di awal melalui yang transliterasi. Tapi yang menjadi catatan adalah seperti yang disampaikan oleh Ibu Islam tadi, kalau untuk anak-anak tentu harus ada didamping oleh metode-metode yang lain kayak Iqra dan yang lebih variatif dan lebih kaya dengan warna sehingga anak-anak lebih mudah untuk menangkapnya. Tapi kalau untuk dewasa, saya kira tidak ada masalah kemudian ini langsung dikasih untuk pemula. Hanya saja kemudian ini bahasa Indonesia, kalau mungkin di Jepang yang menjadi lahan dakwahnya PCIM dan PCIA di sana, tentu kalau bukan orang Indonesia kayaknya perlu dirombak lagi, dialih bahasa ke bahasa Jepang, katakanlah seperti itu ya. Mungkin gitu dari saya, Islam. Oke, Pak Saiful, yang lainnya monggo. Saya tambahin sedikit, Bu. Monggo. Ya, pengalaman saya waktu membimbing itu pernah ya, kebidanan itu ibu-ibunya itu mu'alaf. Dia cerita untuk mengenal huruf hijaiyah tuh dia baru beberapa huruf yang dia kenal. Terus dia niatnya untuk berbimbingan dan saya kasih beberapa waktu untuk ibunya itu ya kebidanan di Unisa itu. Dia semangat, alhamdulillah semangat. Jadi satu halaman itu bisa beberapa hari dan beberapa kali bimbingan.
Jadi saya seperti itu. Jadi saya rutin, saya minta ibunya itu untuk rutin bimbingan di Al Yusra ini, dan alhamdulillah bisa lulus Al Yusra, dan alhamdulillah Al-Qur'an pun juga dikit-dikit bisa. Karena apa? Tergantung orangnya juga. Jadi kalau memang orangnya tersebut semangat ingin belajar Al-Qur'an, ya alhamdulillah insya Allah bisa. Jadi saya pengalaman seperti itu, Ibu kebidanan itu benar-benar dari nol. Saya mengajarkan pakai Al Yusra ini alhamdulillah, dan bisa lulus, dan bisa lulus. Saya rutin, tak suruh rutin, alhamdulillah ibunya mau. Setiap hari, hampir setiap hari itu bimbingan. Jadi seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Ya, terima kasih Ibu Muslimah. Nggih. Yang lainnya punya pengalaman, ibu-ibu pembimbing, bapak-bapak pembimbing yang lain? Monggo. Bu Nisa, Mbak Nisa, misalnya tidak ada, bisa kita lanjutkan dengan RTL ya nanti. Untuk Pak Ridwan, untuk daftar yang harus didampingi itu sudah ada nopo dereng nggih? Sudah ada atau belum? Kalau belum berarti belum bisa dipetakan sekarang nggih. Oh, ada Mbak Isti mau tanya itu, monggo. Ya, jazakumullah khairan ya kesempatannya ini, Masya Allah ada metode Al Yusra ya, jadi sangat inspiratif sekali untuk bisa mengajarkan Al-Quran gitu ya. Yang semua saya tanyakan, kalau di metode Al Yusra ini hukum-hukum bacaannya gitu langsung istilahnya harus dihafalkan oleh santrinya atau tidak? Kayak misalkan tadi kan sudah dikenalkan izhar, kemudian idgham bi gunnah, idgham bila gunnah dan lain-lainnya, itu apakah juga dituntut untuk para santrinya ini untuk menghafalkan namanya, nama istilah namanya, atau cara bacanya aja? Bagus ya pertanyaan Mbak Isti. Monggo Pak Saifullah. Ya, terima kasih Ustazah yang jadi PCIA ya, PCIA Jepang. Ini juga menjadi kegelisahan kita dulu. Saya kan lahir dan besar dari ini ya, metode Iqra ya. Dulu saya ingat betul ketika saya kecil itu langsung bapak pada waktu itu dia itu jadi guru TPA, itu yang dia ajarkan adalah metode Iqra. Hanya saja kalau kemudian akhirnya yang terjadi adalah ketika saya besar adalah saya itu bisa cara mempraktekkannya, tapi saya nggak tahu itu apa. Akhirnya itu kemudian yang menjadi kegelisahan, itulah yang kemudian saya tuangkan dan bersama tim tentunya kita tuangkan di Isra. Si santri harus paham kalau yang dia praktekkan itu adalah nama tajwidnya ini, katakanlah izhar, kemudian nama tajwidnya adalah ikhfa dan sebagainya. Maka harapannya saya di situ menuliskan namanya, kemudian santri paham itu nama tajwidnya apa, kemudian paham kemudian cara mempraktekannya. Jadi kalau ditanya apakah itu menjadi keharusan, idealnya iya, seperti itu. Berarti kan ada perbedaannya dengan Iqra. Kalau Iqra kan cara bacanya saja, kalau ini sudah disebutkan ikhfa itu seperti apa, idgham itu seperti apa, begitu Bu Isti. Iya, kalau untuk tadi kan ada beberapa yang tadi Bu siapa ya, Bu Ati atau Bu siapa tadi kan menyarankannya untuk rutin gitu ya, rutin setiap hari, atau bisa juga tergantung siswanya, tergantung santrinya. Kalau standarnya itu satu minggu itu kira-kira berapa kali pertemuan, Pak Bu sekalian, yang mungkin yang sudah berpengalaman kan efektifnya untuk yang istilahnya rata-rata di kemampuannya rata-rata gitu. Ini saya dulu nggih. Jadi kalau kami menjadwalkan itu 1 minggu 3 kali pertemuan, tapi nanti bisa ekstra ditambah. Monggo yang lainnya. Bu Muslimah atau Bu Ati, monggo. Ya Bu. Ini kalau saya itu kan kalau dari kampus kan ditentukan seminggu 3 kali. Cuman kan tergantung mahasiswa. Kalau mahasiswanya memang terlalu ini ya, kan kemampuan mahasiswa berbeda-beda. Jadi misalnya terlalu lambat,
untuk pemahamannya. Jadi kalau saya ini menyarankan untuk hampir lebih dari 3, 4 kali atau 5 kali seperti itu. Jadi kita target itu insya Allah hampir semua sama mungkin ya, misalnya target 3 bulan selesai, jadi bisa hampir semua sama gitu. Seperti kayak mahasiswa yang 3 kali bimbingan. Nah ini saya minta 4 kali atau 5 kali, atau hampir kadang yang benar-benar tidak tahu sama sekali ya, yang susah untuk menghafal, mengingat, saya suruh hampir setiap hari seperti itu. Yang dulu pengalaman saya loh, mungkin itu, mungkin yang lain. Ditetapkannya dari kampus memang 3 kali nggih Bu Isti nggih, tapi bisa ditambah dengan untuk menguatkan bagi yang betul-betul nol tadi, yang mualaf tadi, bisa ditambahkan dengan bisa tiap hari atau sesuai dengan kebutuhan. Ngaten. Insyaallah, barakallahu fikum. Ini Bu, tinggal ditunggu saja Bu, kalau misalkan barangkali dari teman-teman pengajar yang sudah istilahnya sudah mahir menguasai BAQ Al-Yusra ini ya, kalau berkenan langsung masuk ke pengajian kami saja, jadi kami juga bisa melihat gitu kira-kira bagaimana efektifnya untuk pengajarannya itu seperti itu. Ya, itu saja, terima kasih. Terima kasih Mbak Isti. Jadi langsung kita bicara RTL ini Pak Ridwan dan Mbak Isti nggih. Mungkin kami perlu butuh informasi dari PCIM Jepang sendiri. Untuk pertemuannya itu mau diagendakannya seperti apa di PCIM Jepang itu. Kemudian jumlah kuotanya berapa. Nah, kita sudah mempersiapkan beberapa beberapa ustadzah ini. Jadi kalau misalnya dibutuhkan pendampingan 1:1 siap. Misalnya ada berapa, atau misalnya 1:4, nah monggo. Petanya pripun, nah ini kita butuh pandangan dari teman-teman PCIM Jepang untuk menentukan langkah ke depan. Begitu. Akan kita bicarakan hari ini atau mau dipetakan dulu di Jepang, terus kemudian kita ketemu lagi Pak Ridwan? Sebaiknya saya kira hari ini tidak apa-apa, karena memang enggak. orang-orangnya juga ini saja. Enggak. Mungkin kurang ini ya, Ustadz Azam sama Ustadz Fahmi dan Pak Marzuki ya, belum hadir. Tapi tidak apa-apa, Pak Marzuki sedang sakit dan yang lainnya mungkin ada kesibukan. Jadi kita langsung petakan saja, Bu. Kalau boleh saya share screen ya, Bu ya? Monggo. Saya diberi akses host. Oke, baik, sebentar. Ya, sampun Pak. Silahkan Pak, sudah Pak. Saya izin share screen ya. Ya, silahkan Pak. Maaf, sisi. Saya ingin coba sedikit menyampaikan apa yang pernah kami lakukan di Chiba ya, di Masjid Chiba Islamic Cultural Center. Jadi variasinya macam-macam. Yang ingin belajar Quran yang kami tangani, terutama saya dan istri ya, itu ada yang anak-anak TPA, ada yang dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak juga ada, tapi bapak biasanya nggak bertahan lama. Kalau ibu-ibu sambil ngantar anaknya, nah mereka belajar juga. Cuman karena mereka itu berbeda daya tangkapnya dengan anak-anak, jadi mungkin Al-Yusra ini bisa cocok untuk mereka. Nah, untuk yang remaja atau pemuda-pemudi gitu ya, pengalaman saya mengajar anak SMP sampai SMA. Nah, yang SMP SMA ini daya tangkapnya masih cepat. Jadi berdasarkan Iqra itu dalam waktu 2 bulan itu sudah bisa sampai Al-Quran. Tapi syaratnya adalah saya mau mengajar kalau intensifnya setiap hari meskipun per harinya setengah jam. Jadi per hari setengah jam saja sambil mungkin menyiapkan sarapan gitu. Kemudian online ya Ibu ya, online. Nah yang anak Bangladesh ini memang
kita bisa ketemu setiap hari di masjid. Jadi terpantau makhrajnya, cara pengucapannya. Nah, tantangannya adalah dialektika itu berbeda, Bapak Ibu sekalian. Termasuk rosem ya. Penulisan Quran itu kan berbeda. Kalau dia sudah bawa Quran atau Iqra model Bangladesh atau Pakistan, itu rosemnya berbeda dan urutannya berbeda. Nah, beda lagi nanti bandingannya Quran Indonesia dengan Quran Madinah gitu. Itu juga rosemnya ya sedikit berbeda. Tapi overall yang kami lakukan yaitu target 2 bulan, nanti ada 3 kali materi, artinya 3 subbab ya. Nah, itu ya. Ini yang tertampil apa ya sekarang ya? Belum muncul, Pak. Oh, belum muncul. Oh ya, sebentar. Ini dulu ya. Nah, ini sudah tampil ya? Sudah terlihat. Program. Nah, sudah. Jadi itu terakhir kami diminta ya sama akhwat-akhwat itu dari Uighur, dari Cina ya. Nah, mereka bertiga dan ternyata 2 diantaranya dokter, artinya dokter dan doktor sedang S3. Nah, mereka pemudi-pemudi yang masih umur 25-an mungkin, dan satu lagi yang anak sosial ya, manajemen, lulusannya Amerika. Artinya mereka daya tangkapnya cenderung lebih tajam. Nah, sehingga program akselerasi itu 2 bulan dan pertemuan dengan 3 kali seminggu itu sudah sangat cukup. Nah, materi yang dicuplik adalah dari Iqra. Nah, termasuk ini Bapak Ibu tadi masalah transliterasi. Kalau kita meletakkan misalnya titik H gitu ya, H dikasih titik bawah. Nah, ini ketika penulisan dalam transliterasi Romaji atau alfabet ya, itu kadang mereka kesusahan. Termasuk so, mana huruf so. Nah, huruf so ini akhirnya kita menggunakan referensi, ada MUI, ada Kemenak ya, ada macam-macam, Muhammadiyah juga, ada dari organisasi lain. Nah, intinya ini yang sempat kita ajarkan dan mereka cocok. Oh, kalau H itu dianggap halus ya, tapi ada K-nya di depannya. Nah, ini berpengaruh dengan apa? Dengan transliterasi yang ada di bahasa Jepang. Contohnya saya tunjukkan huruf H. Nah, ini sebenarnya semacam ijtihad saya pribadi untuk memudahkannya. Kalau dalam bahasa Jepang ini K ya, K. Tapi ini ada H kecil. Jadi ada penekanan sifat K-nya itu ditekankan dalam tenggorokan dulu, tapi dibacanya halus K seperti itu. Nah, di bahasa Jepang itu di orang-orang Jepang itu mengucapkan huruf Mbak Arifah? Huruf ro, huruf la ya. Huruf ro dan la itu kadang mirip. Misal kita meminta mengucapkan Allah, nah mereka membacanya arrah pakai R gitu. Maka huruf L itu menjadi salah satu keunikan di dialeknya orang Jepang gitu. Maka kalau kita kemarin kita ini ya riset terus atau ada tawaran seperti ini penulisan, kemudian ada feedbacknya, ada masukan, ya kita revisi lagi. Nah, misalnya huruf ko gitu, ini pakai ini ko ya kalau bahasa Jepang ko, tapi ada h pakai oho namanya. Jadi bacanya ho. Padahal ini tidak begitu tepat, harusnya ho ya. Yang ini yang saya aplikasikan jadinya dari masing-masing pengembangan Iqra ini. Jadi huruf per huruf ini kadang perlu ditransliterasi supaya memudahkan, khususnya untuk yang sudah bisa baca SMP, SMA, kuliah. Nah, kalau anak-anak biasanya hanya menirukan ya A, I, U ya, dibaca A, I, U, babi bu seperti ini. Ditransliterasi satu persatu termasuk mengenalkan makharijul huruf ya. Mana yang huruf lisan, mana yang huruf bibir, mana yang huruf halqi gitu ya. Nah, itu ditranslate ke bahasa Jepang juga. Oh, ini nodo namanya, nodo. Kemudian okunosita, sitanu manaka di tengah-tengah, ada sitasaki di ujung lidah gitu. Kuci biru. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin perlu disesuaikan kalau nanti kita adopsi al-yusra. Nah, tentu kita butuh transliterasi. Nah, selebihnya apa? Selebihnya ini diambil dari Iqra ya. Tapi Iqra-nya ini yang Iqra standar Madinah penulisannya.
Jadi rasmnya mungkin mengikuti yang Madinah. Termasuk penjelasannya dalam bahasa Arab juga. Nah, intinya ini Bapak Ibu yang kami lakukan untuk di awal-awal biasanya semangat. Karena masih mudah ya Bapak Ibu ya. Cuma nyambung 1 huruf, 2 huruf. Nah, begitu masuk level 3, nah kita kadang perlu ngasih semangatnya dikasih cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran misalnya. Dari mulai kisah-kisah Nabi gitu. Jadi ada sisipan-sisipan supaya mereka punya motivasi ngapain sih harus belajar Iqra gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya share Bapak Ibu sekalian untuk apa tadi RTL ya. Keren-keren Pak. Ya. Karena sudah ini ya apa namanya dikaitkan dengan bahasa natif Jepangnya Nah, juga dan ada cerita-cerita itu. Modifikasinya keren Pak. Ya, objeknya mungkin ini ya warga PCIM dan warga Muslim yang ada di sini. Artinya kita tidak bisa menjamin apakah itu mu'alaf atau tidak. Tapi kalau dari Bu Misma itu Majelis Tabligh itu kan orang yang masih rendah paham agamanya, artinya Al-Fatihahnya belum betul, nah itu masih digolongkan mu'alaf. Nah, artinya kita menarget itu saja dulu. Yang sudah jalan itu saya tulis di sini ya. Ya, sepakat Pak. Oke. Ahad pagi. Atau gini aja Pak, kita ngikut aja pertemuan pertama kali ya untuk perdana, kita ngikut pertemuan yang ada di Jepang dulu di PCIM, itu hari apa, nah kita coba lihat di situ dulu, nanti petanya seperti apa, baru kita bisa bagi, misalnya dalam pertemuan itu kita bisa breakout room gitu Pak. Oh nggih, sebentar. Itu hari nopong ya Pak biasanya? Ini saya tulis di chat Bu. Oh sebentar. Ahad pagi. Memang kita pisahkan Bapak Ibu sekalian. Oh iya. Jadi memang ada ya beberapa kasus di evaluasi sebelumnya ya, kalau digabung itu ya ada beberapa interaksi ikhwan akhwat yang tidak diinginkan. Terus ya ada ya gitulah, intinya tidak baik, akhirnya kita putuskan udah ibu-ibu ngaji sendiri, bapak-bapak ngaji sendiri. Tapi memang ada momen ngaji bersama. Nah, karena tahsin ini kan memperlihatkan wajah dan bentuk lidah, kemudian bibir ya, kemudian mengucapkan sifatul hurufnya juga harus jelas. Nah, kadang ini kan jadi nggak baik kalau misalnya yang bukan mahram gitu. Maka mungkin untuk ibu-ibu bisa dibagi di Ahad pagi. Kalau Ahad paginya jam berapa Mbak Arifah? Kami jam 6 Ustadz. Jam 6 CST ya? Iya, jam 6 sini. Jadi mungkin kalau di Indonesia jadinya jam 4 pagi. Jam 4 pagi ya? Tapi mungkin nanti bisa disesuaikan dengan waktu Indonesia juga. Begitu ya Mbak Isti ya? Iya. Atau nanti bisa juga jadi istilahnya program tambahan di Ramadan misalkan. Oh, bisa. Tambahan belajar ngaji intensif seperti itu mungkin juga bisa. Oke. Kalau untuk bapak-bapak PCIM itu sebenarnya ada 2 Ibu. Yang pertama di PCIM sendiri ada di hari Kamis. Tapi ini kita sedang usul untuk migrasi ke hari Jumat karena hari Kamis itu kan besoknya masih hari Jumat dan masih kerja, sehingga banyak yang tidak hadir gitu. Nah, kalau hari Jumat harapannya bisa lebih banyak partisipannya. Ini kajian nggih Pak nggih. Khusus tajwid. Nanti saya saya share contoh posternya ya. Tajwid. Jadi ada kajian tajwid PCIM. Oh iya. Nah, kemarin disepakati Ramadan itu membahasnya di surat Juz Amma. Juz Amma. Nah, nanti bapak-bapak bisa join di situ. Jumat malam atau Kamis malam. Nah, apakah kita akan lakukan di Ramadan itu nanti masih tentatif ya, karena Ramadan itu kan masing-masing ada agenda dan seperti apa. Tapi insya Allah perdana besok kalau bisa ya. Besok Ahad ya. Ahad tanggal 19 nampak Ahad minggu depan lagi. Oh, besok udah Ramadan ya? Iya. Kalau bisa besok Ahad ini ya. Tanggal 19 itu besok pagi berarti. Besok pagi mungkin ibu-ibu bisa mulai terlebih dahulu. Oh, iya. Karena ibu-ibu lebih banyak biasanya yang ikut. Ada ya, banyaknya di Jepang itu jangan dibandingkan Indonesia. Kami itu 8 orang itu sudah alhamdulillah. Ya. Jadi lebih bagus privat ya. Satu orang satu. Itu Ahad pagi itu berkumpul di satu tempat nopo online, semuanya online Pak? Semuanya online. Karena kita ada yang di Chiba, ada yang di Tokyo, ada yang di Ibaraki ya.
Itu Jadi berarti satu Jepang itu. kita tinggal menunggu linknya mohon ya Pak. Kita mohon diberikan Oke, link. nanti kita siapkan poster juga supaya menarik ya. Kira-kira mungkin maksimal 8 tentor ya dari Unesa yang bisa. Kalau Coba saya cek ini sudah ada 8 buatan nggih niki nggih dari ibu-ibunya nggih. Ini ada Bu Muslimah, Bu Ati, Bu Inalis, Mbak Nisa, Mbak Nazmi, Mbak Nisa, terus ada Bu Arini ya. Ada Bu Arini 7. Sinten mbah niki? Oh. Bu Irfah kalau bisa nggih, misalnya Irfah 8 saya nanti. Iya. Bu Muslimah, Bu Ati, Bu Inalis, Mbak Nisa nggih, Mbak Nazmi, Bu Arini, Bu Irfah, dan saya. Kalau misalnya ada yang tidak datang, nanti bisa berdua ini. 1:2 gitu. nggih, enggak apa-apa. Nggih, enggak apa-apa nggih. Jadi Itu untuk ibu-ibu nggih. Jam Kalau berapa, Pak, besok? ibu-ibu jam pinten Mbak Arifah? Di mana Mbak Isti nih? Untuk penanggung jawab. Oh. Iya. Maaf ini. Oh, ini di chat sudah ada tulisan ya. Biasanya jam 5.30 Kalau sampai jam. ibu-ibu besok Allah mulainya karena sekarang jam 6 itu sudah syuruk ya. Rencananya sih mulai pekan ini akan kami ajukan di jam 5.30. Oke. Jadi kalau di Indonesianya jam 3.30 itu sangat pagi sekali ya Bu ya. Atau jam 3.30 ya. Bagaimana Ibu? Iya, atau mungkin ibu bisa bergabungnya setelah subuh gitu kah? Boleh. Nggih. Jadi sekarang di Indonesia nggih. Subuhnya jam berapa nggih? Kalau di Indonesia subuhnya 4:30. Nah, mungkin nanti setelah subuh kan biasanya kami itu tadarus. Tadarus kemudian baru sekitar 1 jaman kemudian baru akan ada kultum gitu. Nanti mungkin untuk sesi ini bisa kultumnya itu bisa kita ganti dulu dengan pengenalan metode al-yusranya, pendekatan di situ mungkin. Iya, bisa Bu. Jadi kami bergabung di 4:30 atau jam 5-nya ya berarti setelah kami sholat subuh nggih. Setelah kami sholat. Iya. Sepakat. Gitu. Ibu-ibu dari Unesa siap nggih? Besok pagi kita sudah mulai bergabung nggih. Ibu Muslimah, Bu Ati, Mbak Nisa, Mbak Nazmi, kemudian Bu Arini, Ustazah Nazmi siap nggih? Bu Inalis, Bu Arini, untuk ibu-ibu besok dulu. Untuk bapak-bapaknya Jumat malam Jumat apa Jumat malam ini Pak? Nggih, kalau bapak-bapak mungkin kalau Jumat kan sudah masuk Ramadan. Nggih. Nanti kita obrolkan di grup dulu nggih. Oh, misalnya digeser hari Selasa gitu bisa. Kebetulan ada Masya Allah ada Mas Doni. Assalamualaikum Mas Doni. Oh, makasih Mas Doni. Ada Pak Burhan, ada Pak Widodo, ada Pak Ganjar nanti. Ada 3 kalau bapak-bapaknya Pak nanti Pak. Nah, alhamdulillah ini dengan Mas Doni juga beliau juga sering mengelola kajian-kajian ya di Jepang. Oh, alhamdulillah. Nanti bisa Pak Saifullah atau mau gabung juga? Pak Saifullah nanti saya gabung mungkin gini. Mau ikutan membimbing mboten Pak Saifullah? Gimana Bu? Bisa ikutan membimbing? Berarti on Zoom itu ya Bu ya? Iya Zoom di malam hari kalau Bapak-bapak. Bisa Selasa atau Jumat nanti. Saya sih sangat ini buat tertarik sih. Ini kan. Ya nanti tentatif ya Pak kalau pas sibuk. Berarti ininya warga Indonesia Bu? Iya, pakai bahasa Indonesia. Pakai Indonesia tadi ya. Saya misalnya belum bisa bahasa Jepang. Tapi menarik loh tadi usulannya Pak Ridwan. Ke depan kayaknya Al-Yusra perlu kita alih bahasa. Nanti Pak Ridwan termasuk dalam satu tim penulisan bukunya Al-Yusra itu dan teman-teman di Jepang nanti. Kita alih bahasa dengan bahasa Jepang dan bahasa-bahasa yang lain, nggih. Kita mohon kerjasamanya. Mungkin Mas Doni ada usul kapan kita bisa kumpul bersama itu? Ini mewakili Ustadz Azam ya ini. Ya ini perawat Ibu, perawat di Jepang. Keren. Allah. Ya mungkin perlu dibahas dulu ya Pak Ustadz. Oke, siap. Kalau Selasa malam kosong Mas Dani? Insya Allah saya kalau Selasa malam. Nah, malamnya Jepang itu biasanya jam berapa? 9 ya?
Kalau agenda biasanya itu jam 20. Oh, jam Kalau 20 ya. ya Oke. teman-teman. 20-nya Jepang atau jam Ya, 20-nya? jadi jam 20 Jepang di sini, waduh, habis maghrib berarti. Nggak Oh apa-apa iya, nggih? nggak apa-apa, Pak. Jam 6. Di sini jam 6. Nggak apa-apa. Itu hari Jumat atau Kamis atau Selasa itu, Pak? Selasa pripun Mas Doni? Kalau Ada sih. Selasa. Kalau hari Selasa itu shiftnya pagi, Ustadz. Oh gitu. Jadi kalau malam aman ya? Insya Allah kalau malam. Ini dengan Ustadz Azam gimana ini kira-kira? Belum hadir ya. Nanti kita rembukan di belakang ya. Iya. Selasa Tapi malam sementara Sabtu. itu aja Selasa gitu. Berarti Selasa malam Sabtu, malam Rabu nggih, bukan malam Selasa atau Selasa malam Rabu ya? Oke, malam Ya, Rabu. Oke, ya siap Pak. Nanti malam Rabu mungkin tentornya jumlahnya 4 cukup nggih. Sebentar. Tentornya 4 dari Jogja nanti ada 4. Ada Pak Saifullah, ada Pak Burhan, ada Pak Widodo, ada Pak Ganjar. Oh iya. Atau ada yang lebih, ada 5. Kalau 5 nanti coba kami menghubungi Pak Eka ya. Pak Eka, masih ada Pak Eka sebenarnya. Oh, okay. Ada. Pak Auda, nanti ada Pak Auda. Oh iya, Mas Auda. Ya, Mas Allah. Auda. Assalamualaikum Mas Auda. Ya, Mas Auda ada ya? Ada. Mas Auda ikutan ya Mas Auda ya? Mana Mas Auda? Ya nanti saya jabarinnya Mas Auda. Iya, betul ada. Ada Mas Auda, Pak Burhan, Pak Ganjar, Pak Widodo, dan Pak Saifullah. Pas 5. Yeah. Nanti kalau di bapak-bapak itu yang rutin aktif ya itu sekitar 4-5 orang. Oh, iya. Nanti satu banding satu. Ya termasuk itu warga Indonesia yang sudah menetap di sini. Jadi insya Allah bisalah kita kondisikan privat gitu ya. Ya, bisa. Jadi gitu ya untuk Alhamdulillah. Selasa untuk bapak-bapak, kemudian Ahad pagi untuk ibu-ibu ya, insya Allah. Sepakat Pak. Berarti sudah dicukupkan ya, alhamdulillah ya, kita sudah ada RTL-nya. Oke, monggo Mbak Nisa, jikalau akan ditutup. Baik, alhamdulillah. Jika dicukupkan, tidak ada pertanyaan maupun diskusi, kita Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu-Ibu dari Jepang ataupun dari Unisa. Sampai ketemu besok pagi bagi Ibu-Ibu. Sampai ketemu Selasa malam bagi Bapak-Bapak. Terima kasih. Mohon maaf saya end meeting nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.